Di tengah lonjakan pemudik di stasiun Pasar Senen, Iqbal tetap sibuk melayani titipan barang tanpa henti. Di balik kesibukannya, ada rindu yang harus ditahan, keinginan pulang ke Lampung dan bertemu orang tua yang sudah lama tak tersentuh. Namun bagi Iqbal, tanggung jawab pekerjaan adalah pilihan yang harus dijalani, meski Lebaran hanya bisa dirayakan lewat layar video call. Sudah 3 tahun ia melewati momen mudik tanpa pulang kampung. Bertahan di pekerjaan yang sederhana, Iqbal memilih rasa cukup di tengah sulitnya mencari kerja. Baginya, tak masalah tak bisa bersilaturahmi langsung saat Idul Fitri, selama keluarga di rumah tetap sehat, karena disitulah makna Lebaran yang sebenarnya. Mas Iqbal, jadi penjaga loker di stasiun kereta ini sejak kapan, Mas? Ya, udah 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kenapa memilih bertahan di sini, Mas? Di penjaga loker ini, Mas? Ya, karena nyaman aja sih. Ah, Dari kerjaan susah, ya. ah. Kita mending bertahan, yang penting berhasil depan. Mas, kan untuk kali ini nggak mudik, Mas ya? Ya. Bagaimana perasaan Mas melayani pelanggan di tengah-tengah menjelang hari raya? Ya, kadang ada rasa pengen lebih baru juga sih, ya. Pagi-pagi, kita udah tanggung jawab kerja. Ah. Gimana sih, Mas sendiri nantinya untuk melepas rindu sama keluarga, Mas, di saat nggak mudik? Mungkin video call udah oke lah. Mas, ini kan biasanya saat mudik Lebaran kan banyak penumpang yang buru-buru, Mas ya. Ya. Mas, bagaimana Mas menghadapinya, Mas, pengurangan buru-buru? Ya, kalau soal ngadepin kayak itu ya harus sabar. Tetap harus apa ya? Konsisten dengan ini kita. Tanggung jawab kita, ya harus nggak boleh emosi, harus sabar. Suka dukanya apa nih, Mas, menjadi penjaga loker, Mas? Ya suka dukanya ya, sukanya ya kalau pas rame ada aja orang ngasih lebihan, kalau pas tapi ya udah begitu. Pesan Mas untuk para pemudik apa nih, Mas, di tahun ini, Mas? Ya semoga selamat di jalan sampai tujuan, bisa ketemu keluarga besar, bisa senang-senang semua deh. Iya, siap. Pesan Mas satu lagi untuk keluarga di kampung halaman, kan tahun ini nggak bisa mudik ya? Seperti apa? Ya yang penting keluarga, orang tua semuanya sehat-sehat, walafiat, bisa silaturahmi, tempat rumah. Dengan didampingi Kepala Terminal Kampung Rambutan, Menko Polkam Djamari mengecek kesiapan fasilitas posko pelayanan dan keamanan. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago meninjau langsung kesiapan arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dalam pantauannya, persiapan angkutan mudik tahun ini dinilai sudah sangat memadai karena perencanaan telah dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Dengan didampingi Kepala Terminal Kampung Rambutan, Menko Polkam Djamari mengecek kesiapan fasilitas posko pelayanan dan keamanan. Selain meninjau posko pelayanan dan keamanan, Djamari Chaniago juga menyapa sejumlah pemudik yang sedang menunggu keberangkatan bus di area terminal. Menko Polkam menyebut berdasarkan hasil pemantauan, persiapan angkutan mudik tahun ini dinilai sudah sangat memadai karena perencanaan telah dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Menko Polkam menambahkan sejumlah perbaikan pelayanan terus dilakukan setiap tahun, termasuk dalam sistem pemesanan tiket dan peningkatan pelayanan bus antar kota. Sementara itu pada H-6 jumlah penumpang tercatat mencapai lebih dari 2.700 orang dengan sejumlah tujuan favorit seperti Palembang, Surabaya, Malang, Cilacap, Wonosobo hingga sejumlah kota di Jawa Barat. Saya berkeinginan untuk memeriksa kesiapan kita. Dari sejak perencanaan kami sudah memonitor semua, sudah dari sejak awal bulan puasa kita sudah merencanakannya, tapi saya ini pelaksanaannya kami lihat sekarang dan nyatanya memang sudah memadai, sangat memadai. Perubahan tentu banyak perubahan yang dilakukan.
Karena pertama pemimpinnya sudah ganti, kemudian cara memesan tiketnya juga sudah ada perbaikan. Pelayanan tentang bis segala macam itu tadi saya tanya sudah siap semua. Ya tinggal sekarang hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keselamatan. Pemirsa, Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Kadin menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan dipastikan akan berdampak pada sektor energi, terutama terkait fluktuasi harga minyak dunia. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Tak hanya itu, Kadin juga berencana melakukan tinjauan ulang terkait outlook perekonomian dalam waktu dekat, mengingat gangguan geopolitik saat ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena sesaat. Kita mesti hitung baik-baik, tapi memang mau tidak mau di dunia usaha mesti melakukan efisiensi. Ya, karena tentunya ada biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan. Ya kan? Dan yang kedua, ya kita juga mesti berpikir bagaimana bekerjasama dengan pemerintah untuk memikirkan program-program prioritas mana yang kita mau dorong supaya efek putarnya itu cepat. Ya. Terkait gangguan pada arus perdagangan, Anindya mengakui meski laporan spesifik mengenai hambatan ekspor belum difinalisasi, keluhan mengenai rantai pasok sudah mulai bermunculan. Bahkan beberapa perusahaan terpaksa mengambil langkah force majeure akibat terputusnya distribusi bahan baku atau logistik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi terkait Indonesia dan Jepang resmi menandatangani Memorandum of Cooperation atau MOC untuk pengembangan mineral kritis dan energi nuklir. Kerjasama strategi ini untuk memperkuat rantai pasok energi dan teknologi bersih di kawasan Asia Pasifik. Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat rantai pasok energi dan mendukung pengembangan teknologi energi masa depan di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama ini khususnya terkait mineral kritis dan energi nuklir. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation atau MOC yang dilaksanakan dalam rangkaian Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo, Jepang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya mengatakan mineral kritis dan teknologi energi maju kini semakin dipandang sebagai komponen strategis dalam mendukung pencapaian target emisi nol bersih. Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk sektor mineral kritis, kerjasama ini diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal. Kolaborasi tersebut menurut Bahlil diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi energi bersih melalui pemanfaatan sumber daya mineral strategis yang dimiliki Indonesia. Sementara itu, kerjasama di bidang energi nuklir difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi dengan tetap mengedepankan standar keselamatan yang tinggi. Melalui kerjasama ini, Indonesia berpeluang memanfaatkan pengalaman dan teknologi Jepang dalam pengembangan solusi energi rendah karbon. Dalam menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan, Indonesia berkomitmen mendorong upaya pengamanan cadangan energi secara strategis untuk mengantisipasi situasi geopolitik dan ketidakpastian global untuk setiap negara saling memperkuat kolaborasi. Dari Jakarta, IDX Channel.